Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang rancangan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dimana di dalamnya membahas mengenai apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas, kemudian apa yang harus dilakukan saat sudah menemukan masalah yang ada di dalam kelas. Nanti materi ini akan disampaikan oleh Bu Ismi dan Teh Rifa. Baik, langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Untuk yang pertama yaitu pratindakan. Penelitian tindakan kelas diawali dengan kegiatan awal yang disebut dengan prapenelitian tindakan kelas. Kegiatan ini sesungguhnya sangat penting dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas. Tahapan pratindakan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan nyata yang ada di lapangan sebelum peneliti melakukan proses penelitian. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran secara langsung di kelas. Esensi kegiatan pra-penelitian tindakan kelas adalah untuk menentukan makna dan arah kegiatan penelitian tindakan kelas yang sesungguhnya. Kegiatan pra-penelitian tindakan kelas tidak termasuk dalam siklus-siklus penelitian tindakan kelas, sehingga disebut juga dengan kegiatan prasiklus. Apa yang dilakukan guru pada kegiatan pra-penelitian tindakan kelas? Nah, kegiatan pra-penelitian tindakan kelas ini berangkat dari permasalahan pembelajaran yang dirasakan guru di dalam kelas. Selanjutnya yaitu kendala saat pembelajaran berlangsung. Berdasarkan dari permasalahan pembelajaran yang dirasakan oleh guru, pengamatan dilakukan secara langsung di dalam kelas pada saat pembelajaran fikih. Dan peneliti menemukan beberapa kendala selama kegiatan proses pembelajaran fikih tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik ketika diberi materi pembelajaran fikih terkesan ramai dan bermain sendiri dengan temannya. Pada proses pembelajaran, kurangnya media yang digunakan oleh guru, sehingga siswa terkesan hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan metode ceramah. Tidak semua peserta didik memahami materi yang diajarkan oleh guru. Peserta didik tidak disiplin waktu. Bahkan ada yang tidak masuk selama pembelajaran. Rendahnya nilai pembelajaran fikih. Berdasarkan pengamatan permasalahan tersebut, peneliti menyusun menjadi daftar pertanyaan sehingga ditemukan beberapa butir pertanyaan penting. Misalnya yaitu yang pertama, masalah apa yang terjadi dengan proses pembelajaran dengan hasil belajar siswa? Apakah masalah tersebut perlu diatasi segera? Kalau tidak diatasi, apa akibatnya? Apa yang menyebabkan masalah atau ketidakberesan yang dirasakan oleh guru? Mengapa masalah ini terjadi? Apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi ketidakberesan tersebut? Bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut? Dan apa yang diperlukan? Dan bagaimana cara mengumpulkan data untuk mengatasi masalah tersebut? Berdasarkan data-data tersebut, maka peneliti dapat menyusun tahapan-tahapan untuk pra-penelitian. Selanjutnya yaitu pra-tahapan tindakan. Berdasarkan rangkaian pertanyaan di atas, guru dapat mengarahkan tahapan pra-penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan tahapan-tahapan pra-penelitian tindakan kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisa masalah. Yang ketiga, merumuskan masalah.
Serta yang keempat, merumuskan hipotesa tindakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi oleh guru sendiri sebagai peneliti, meskipun dapat juga dilakukan dengan bantuan seorang fasilitator, sehingga guru merasa betul-betul terlibat dalam proses penelitiannya. Masalah tersebut dapat berupa kekurangan yang dirasakan dalam penerapan model pembelajaran, penggunaan metode, penggunaan alat peraga, rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran, kreativitas siswa belajar siswa rendah, dan sebagainya. Sedangkan dalam menganalisis masalah melibatkan beberapa jenis kegiatan tergantung kepada tingkat kesulitan yang ditujukan dalam perumusan masalah. Di antaranya yaitu analisis masalah yang dapat dilakukan adalah analisis sebab akibat tentang kesulitan yang dihadapi, pemeriksaan asumsi yang dibuat, kajian terhadap data penelitian yang tersedia, atau mengamankan data pendahuluan untuk mengklarifikasi persoalan atau mengubah cara pandang individu yang terlibat dalam penelitian tentang masalahnya. Kegiatan analisis masalah ini dapat dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat atau sesama guru, dengan fasilitator peneliti dari perguruan tinggi kependidikan, serta dari kajian pustaka yang relevan. Yang ketiga yaitu dalam merumuskan rencana tindakan hendaknya memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang diperlukan untuk menentukan kemungkinan terpecahnya masalah yang telah dirumuskan. Alat-alat dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data, rencana perekaman atau pencatatan data dan pengolahannya. Yang keempat, rencana untuk melaksanakan tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Untuk yang keempat yaitu dalam pra-penelitian tindakan kelas, rumusan hipotesisnya bukan hipotesis tentang perbedaan atau hubungan antar variabel, melainkan hipotesis tindakan permasalahan yang ada. Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Bertolak dari kegiatan pra-penelitian tindakan kelas tersebut, guru dapat merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, mengamati tindakan, dan merefleksi tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, rencana tindakan pada penelitian tindakan kelas meliputi perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan yang terakhir refleksi atau reflecting. Jika tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui pada siklus 1 dan belum berhasil, maka tahapan-tahapan tersebut bisa diulangi pada siklus 2. Perencanaan merupakan tindakan menganalisis kurikulum dalam rangka mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar tentang materi yang dipelajari oleh siswa. Kemudian pelaksanaan tindakan meliputi pembelajaran dimulai dengan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak peserta didik untuk membaca basmalah, berdoa bersama-sama dan mengabsen kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pada kegiatan observasi atau pengamatan, peneliti meneliti bagaimana penerapan media atau metode yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung.
Kemudian yang terakhir refleksi. Refleksi di sini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran atau penginterpretasian, menjelaskan dan menyimpulkan. Peneliti dan guru melakukan diskusi kendala-kendala yang terjadi selama proses pembelajaran siklus 1 berlangsung. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu rancangan pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan tahapan tindakan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya sebuah tindakan tersebut guna mengetahui keadaan nyata yang ada di lapangan atau di dalam kelas. Jika sudah menemukan masalah yang terjadi di dalam kelas, maka siklus 1 dapat dilakukan oleh peneliti. Nah, jika siklus 1 ini tidak berhasil, bisa dilaksanakan yang namanya siklus 2, tentunya dengan menggunakan metode yang berbeda. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.